Di tahun 90-an, terminal bus Kebumen kala itu sudah seperti neraka bagi para pedagang dan sopir. Siang malam, aroma ketakutan menggantung di udara. Orang-orang tak lagi nyaman berjualan, bahkan sopir yang baru datang pun langsung menunduk begitu kaki Markocop menginjak aspal terminal. Dialah preman paling ditakuti, pemimpin geng brutal yang terkenal cabul dan rakus, yang seolah menganggap terminal itu milik pribadinya. Markocop berjalan dengan dada membusung, rokok terselip di bibirnya, tatapannya liar seperti binatang buas yang mencari mangsa. Di belakangnya, puluhan anak buah mengikuti, tertawa keras sambil menendang kursi-kursi pedagang kaki lima. Mana jatahnya? Kalau nggak bayar, jangan salahin kita kalau daganganmu hancur. Teriak salah satu preman sambil menendang gerobak pedagang mie ayam. Suasana terminal berubah mencekam. Pedagang kecil yang hanya mengais rezeki pas-pasan langsung ketakutan. Ada yang buru-buru merogoh saku, ada pula yang hanya bisa pasrah ketika uang recehnya disapu begitu saja. Tak ada yang berani melawan, sebab semua tahu siapa Markocop, preman yang pernah menusuk sopir bus di siang bolong hanya karena menolak bayar palakan. Lebih dari sekadar rakus, Markocop juga dikenal cabul. Banyak penumpang perempuan yang pernah jadi korban pelecehannya, tapi tak satu pun berani melapor. Polisi pun seakan tutup mata, karena uang sogokan Markocop mengalir deras. Terminal Kebumen benar-benar jadi sarang kegelapan, di mana hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah. Sore itu, suara klakson bus tak mampu menutupi jeritan seorang pedagang tua yang dipaksa menyerahkan uang. Markocop menamparkan keras wajahnya hanya karena uang yang diberikan dianggap terlalu sedikit. Dasar miskin, kalau nggak punya duit, jangan jualan di sini. Suaranya menggema membuat penumpang bergidik. Warga terminal sudah terbiasa melihat kekejaman itu. Namun kali ini, rasa benci mulai menumpuk. Hati-hati yang selama ini diam, mulai berdoa dalam lirih, semoga ada yang berani melawan. Tetapi siapa? Semua orang merasa kecil di hadapan Markocop dan gengnya. Di balik kerumunan, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh hanya bisa menatap. Dialah penjaga parkir terminal, kakek renta yang selalu tersenyum ramah pada siapa saja. Namun sore itu, tatapannya lain. Ia menunduk, seakan menyimpan sesuatu yang tak seorang pun tahu. Markocop tertawa puas, merasa dirinya penguasa mutlak. Terminal Kebumen sudah jatuh sepenuhnya di tangannya. Namun ia tidak pernah tahu, di sudut terminal itu, seorang kakek tua menyaksikan segalanya, dan di dalam dadanya, bara dendam mulai menyala perlahan. Kakek renta itu bernama Mbah Joyo. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput penuh garis waktu, dan tubuhnya kurus kering seperti batang bambu tua. Setiap hari, ia duduk di kursi kayu reot di dekat pintu masuk terminal, menjaga parkir motor dan mobil dengan upah seikhlasnya. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok baik hati, jarang bicara, dan selalu menyapa ramah meski hanya diberi recehan 1.000-2.000 rupiah. Namun di balik senyum tuanya, tersimpan luka batin yang dalam. Setiap kali Markocop melintas di depannya, Mbah Joyo hanya menunduk, pura-pura sibuk mengatur parkir, meski hatinya bergejolak. Ia tahu siapa Markocop, preman yang merajalela itu dulu sering membuat keributan bahkan sejak muda. Dunia ini memang sudah kebolak-balik, gumamnya lirih, melihat orang jahat justru berkuasa tanpa takut hukum. Sore itu, setelah kejadian pedagang tua ditampar Markocop, Mbah Joyo tak bisa tenang. Ia menyapu terminal dengan tatapan kosong, seolah sedang menahan sesuatu. Warga terminal yang mengenalnya hanya menggeleng pasrah. Sudahlah, Mbah, jangan ikut campur. Nyawa sampeyan bisa melayang kalau melawan Markocop, bisik seorang pedagang nasi bungkus. Mbah Joyo tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. Dalam hatinya, ia berkata, kalau semua diam, sampai kapan ketidakadilan ini berhenti? Kalau yang muda takut, apakah orang tua seperti aku harus tetap diam? Pertanyaan itu menusuk nuraninya sendiri. Malam pun turun, terminal mulai sepi, hanya bus malam yang bersiap berangkat. Mbah Joyo duduk sendirian di pos parkirnya, memandang bulan yang menggantung di langit. Ingatannya melayang ke masa muda, ketika ia masih dikenal sebagai salah satu pendekar jalanan yang disegani. Ia dulu pernah bersumpah meninggalkan dunia kekerasan demi hidup tenang, tapi melihat kesewenang-wenangan Markocop, sumpah itu mulai terguncang. Dulu aku pernah berdiri di tengah keramaian, melawan ketidakadilan. Kenapa sekarang aku hanya diam? Bisiknya, matanya mulai basah, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang menahan diri terlalu lama.
Di kejauhan, tawa Markocop terdengar lagi, memaksa seorang sopir bus menyerahkan uang lebih. Mbah Joyo mengepalkan tangannya erat. Suara itu menusuk telinganya seperti cambuk, menghantam hatinya yang sudah rapuh. Untuk pertama kali setelah puluhan tahun, ia merasakan lagi sesuatu yang dulu coba ia kubur, dendam. Dan malam itu, di bawah sinar rembulan, Mbah Joyo berjanji dalam hatinya, ia tak akan tinggal diam lagi. Markocop boleh menganggap dirinya raja terminal, tapi seorang kakek penjaga parkir akan menjadi batu yang menghancurkan singgasananya. Pagi itu, terminal Kebumen kembali ramai. Pedagang sibuk menata dagangan, sopir bus bersiap dengan klaksonnya yang memekakkan telinga, dan penumpang berdesakan mencari tiket. Namun di balik hiruk-pikuk itu, semua mata tetap was-was menunggu kapan Markocop datang bersama gengnya. Wajah-wajah penuh resah tampak jelas, seakan teror bisa muncul kapan saja. Benar saja, tak lama kemudian, suara tawa kasar mengoyak udara. Markocop muncul dengan langkah congkak, diiringi puluhan anak buahnya. Kali ini, wajahnya tampak lebih bengis dari biasanya. Ia baru saja kalah judi semalam, dan dendamnya dilampiaskan pada siapapun yang dianggapnya mangsa empuk. Terminal pun kembali mencekam. Mana jatahnya? Hah, bentaknya pada seorang pedagang gorengan yang gemetar. Sang pedagang menyerahkan beberapa lembar uang lusuh, namun Markocop melemparnya ke tanah. Recehan begini buat apa? Jangan main-main sama gue. Ia menendang gerobak itu hingga tumpah berantakan, gorengan berserakan di jalanan. Penumpang hanya bisa menonton, tak berani campur tangan. Setelah puas menghancurkan pedagang, mata Markocop beralih ke arah parkiran. Di sana, Mbah Joyo tengah mengatur motor dengan tenang, memungut uang 1.000 dari seorang penumpang. Uang receh itu disimpan dalam kotak kayu kecil. Melihatnya, Markocop tersenyum sinis. Nah, ini dia, gampang. Orang tua begini pasti nggak berani macam-macam. Ia mendekat, merampas kotak kayu itu tanpa basa-basi. Buat uang rokok gue, katanya lantang, membuat semua orang terdiam. Mbah Joyo menahan tangan Markocop, suaranya bergetar namun tegas. Maaf, nak, itu hasil keringat saya. Jangan diambil. Sekejap suasana hening. Semua orang menahan napas. Tak pernah ada yang berani menolak Markocop sebelumnya. Preman itu menatap tajam, lalu tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke wajah Mbah Joyo. Kakek renta itu jatuh tersungkur, bibirnya pecah mengeluarkan darah. Kotak kayu pun terlempar, receh-receh berserakan di lantai terminal. Markocop tertawa keras, menendang tubuh tua itu tanpa belas kasihan. Dasar kakek miskin, berani-beraninya lawan gue raja di sini. Suara tawanya bercampur dengan dentuman sepatu preman-premannya yang ikut menendang kotak kayu hingga hancur. Warga hanya bisa menutup mulut, takut jika ikut bersuara. Di tanah yang dingin, Mbah Joyo menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sakit, melainkan karena hatinya dibakar api penghinaan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa martabatnya diinjak-injak di depan umum. Dan di dalam hatinya, sumpah lama yang dulu terkubur kini pecah, dendam itu tak lagi bisa dibendung. Terminal seketika menjadi saksi bisu atas kekejaman yang baru saja terjadi. Tubuh renta Mbah Joyo terkapar di tanah, wajahnya penuh darah, bajunya robek, dan kotak kayu yang selama ini menjadi tempat rezekinya hancur berkeping-keping. Uang receh berhamburan di jalan, diinjak-injak oleh preman-preman yang tertawa puas. Tak ada yang berani menolong. Semua hanya bisa menunduk, seakan menelan ludah getir karena ketidakberdayaan. Markocop berdiri tegak di atas kepala Mbah Joyo, merokok sambil tertawa pongah. Ingat, kakek, terminal ini bukan milikmu, ini wilayah gue. Jangan coba-coba melawan lagi, atau gue pastikan besok kau sudah dikubur orang. Ucapannya dingin, menusuk, membuat suasana makin mencekam. Para pedagang dan sopir yang menyaksikan itu hanya bisa menggertakkan gigi dalam hati. Mereka ingin marah, ingin membantu, tapi rasa takut pada kebrutalan Markocop membungkam semuanya. Tak ada yang bergerak, bahkan hanya untuk membantu Mbah Joyo berdiri. Bagi mereka, melawan berarti mati. Dengan sisa tenaga, Mbah Joyo merangkak mengumpulkan uang receh yang masih berserakan. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah, namun matanya mulai dipenuhi api yang tak lagi bisa dipadamkan. Warga yang melihatnya terenyuh, ada yang menitikkan air mata. Namun Mbah Joyo tidak meneteskan air mata karena sakit, melainkan karena harga dirinya diinjak-injak di hadapan semua orang.
Sudah cukup, bisiknya lirih, sambil menggenggam erat uang receh yang berhasil ia kumpulkan. Ia berdiri perlahan dengan tubuh yang terlatih, lalu menatap sekilas ke arah Marco Chop yang masih tertawa. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda, bukan lagi tatapan seorang kakek renta, melainkan tatapan seorang pria yang pernah hidup dengan darah dan kehormatan. Marco Chop tidak menyadari tatapan itu. Ia terus tertawa, merangkul anak buahnya, lalu pergi sambil meninggalkan ancaman. Besok-besok jangan coba cari masalah, kakek busuk. Hidupmu cuma seharga receh ini. Suaranya menggaung di seluruh terminal, menorehkan luka yang dalam bagi hati setiap orang yang menyaksikannya. Setelah rombongan preman itu pergi, warga mulai mendekat. Beberapa pedagang mencoba membantu Mbah Joyo, namun ia menolak. Tidak usah, aku masih kuat, katanya dengan suara serak, matanya tetap menatap ke arah jalan tempat Marco Chop pergi. Tatapan itu penuh dendam, penuh janji yang tidak terucap. Hari itu menjadi titik balik. Luka di wajah dan tubuhnya hanyalah permulaan, sebab yang lebih parah adalah luka di dalam hatinya. Luka itu menjelma menjadi bara yang terus membakar. Dan sejak saat itu, Mbah Joyo tahu, Marco Chop telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, harga diri seorang lelaki tua yang pernah menjadi pendekar. Malam itu, terminal sudah lengang. Bas terakhir baru saja berangkat meninggalkan cahaya lampunya yang perlahan hilang ditelan kegelapan. Mbah Joyo duduk sendirian di pos parkirnya yang reot, tubuhnya penuh lebam, bibir pecah, dan napasnya masih tersengal akibat pukulan Marco Chop tadi sore. Namun luka di tubuhnya bukanlah yang paling menyakitkan, yang paling menghantam adalah rasa malu dan penghinaan di depan banyak orang. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar. Tangan itu dulu pernah menggenggam pedang, menumbangkan lawan-lawan tangguh, dan menorehkan nama besar di dunia persilatan Jawa. Tapi itu semua sudah lama ditinggalkannya. Bertahun-tahun ia mencoba hidup tenang, jauh dari darah, jauh dari dendam. Ia memilih menjadi penjaga parkir demi mencari rezeki halal, meski hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun kejadian siang tadi seperti cambuk yang membangunkan. Masa lalunya, bayangan pertarungan masa muda kembali menghantui pikirannya. Seharusnya aku tetap diam, seharusnya aku biarkan, tapi harga diri seorang lelaki tidak boleh diinjak begitu saja, gumamnya dengan suara bergetar. Matanya mulai memerah, bukan karena sakit fisik, melainkan karena api dendam yang sudah lama terkubur kini terbakar lagi. Ia teringat sumpahnya dulu, ketika ia memutuskan meninggalkan dunia kelam. Ia pernah berjanji pada mendiang istrinya untuk tidak lagi mengangkat senjata, tidak lagi meneteskan darah orang lain. Tapi kini, ketika Marco Chop menodai kehormatannya, sumpah itu mulai goyah. Ingatan wajah istrinya dan doa restunya masih jelas di benak, namun suara ejekan Marco Chop jauh lebih menusuk telinga. Apakah aku akan terus diam? Apakah aku akan membiarkan terminal ini dikuasai preman cabul itu? Pertanyaan itu terus terulang di kepalanya. Ia menunduk, menatap tanah, lalu mengepalkan tangan. Genggaman itu keras, seakan tulang-tulang tuanya masih menyimpan sisa tenaga dari masa lalu yang legendaris. Dalam kesendirian, ia berdiri dan berjalan pelan menuju gudang kosong di belakang terminal. Gudang itu penuh debu dan sarang laba-laba, tapi bagi Mbah Joyo, tempat itu seakan menyimpan kenangan. Dulu, ia sering berlatih di tempat-tempat terpencil seperti ini. Ia meraih sebatang kayu tua, lalu mencoba beberapa gerakan silat yang sudah lama terkubur. Tubuhnya kaku, gerakannya lambat, napasnya cepat habis. Namun di balik itu semua, ada aura lama yang muncul kembali. Gerakan silat kuno yang dulu pernah membuatnya ditakuti lawan, kini kembali mengalir meski tidak sempurna. Aku mungkin tua, tapi aku belum mati, desisnya, matanya bersinar di tengah kegelapan gudang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, pendekar lama dalam diri Mbah Joyo bangkit dari kuburannya. Luka lama yang dulu berusaha ia kubur kini terbuka lebar, dan darah dendam mulai berdesir deras di nadi tuanya. Sejak malam itu, gudang tua di belakang terminal tidak lagi sepi. Dalam gelap, di antara debu yang beterbangan dan kayu-kayu lapuk, Mbah Joyo mulai berlatih diam-diam. Tubuhnya memang renta, sendi-sendinya sering berbunyi, tapi semangat yang membara membuatnya melupakan rasa sakit. Setiap gerakan silat yang ia lakukan seolah membangkitkan kembali ingatan masa mudanya, ketika ia masih disegani sebagai pendekar jalanan yang gagah. Setiap malam, ia mengulang jurus-jurus lama. Pukulan, tendangan, elakan, hingga jurus pamungkas yang dulu hanya ia keluarkan di saat-saat genting.
Napasnya sering terengah-engah, tubuhnya kerap jatuh tersungkur, namun ia selalu bangkit lagi. Kalau aku menyerah pada tubuhku sendiri, bagaimana aku bisa melawan iblis bernama Marco Chop itu? Bisiknya sambil mengepalkan tangan. Beberapa kali, warga terminal yang lewat malam-malam melihat bayangan samar-samar gerakan silat dari balik gudang. Mereka saling berbisik, tidak percaya bahwa kakek renta yang mereka kenal ramah itu ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi. Namun tidak ada yang berani menegur, karena di wajah Mbah Joyo yang berkeringat tampak jelas tekad yang tak tergoyahkan. Siang harinya, Mbah Joyo tetap bekerja seperti biasa. Ia menjaga parkir dengan senyum ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di balik senyum itu, tubuhnya menahan rasa sakit akibat latihan malam. Warga yang memperhatikan hanya bisa menggeleng heran. Mereka tahu ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh kakek tua itu. Pada malam ketiga, latihan Mbah Joyo semakin intens. Ia mulai mengasah jurus dengan benda seadanya, tongkat kayu parkir, batu besar, bahkan rantai karatan yang ditemukannya di gudang. Suara pukulannya menghantam kayu dan dinding gudang seperti irama perang yang tak terdengar oleh dunia luar. Sambil berlatih, ingatan tentang penghinaan Marco Chop selalu kembali. Wajah bengis preman itu, tawa mengejeknya, dan tatapan merendahkan di hadapan orang banyak, semua itu menjadi bahan bakar amarahnya. Marco Chop, kau pikir aku hanya kakek tua yang tak berdaya? Tunggu saja saat aku berdiri kembali di hadapanmu, bisiknya penuh dendam. Peluh bercucuran deras membasahi tubuh tuanya, tapi matanya semakin tajam. Setiap gerakan yang ia ulang menjadi lebih mantap, lebih terarah. Ia tahu, tubuhnya tidak akan kembali sekuat dulu, tapi ia juga tahu, yang dibutuhkan untuk melawan bukan hanya tenaga, melainkan hati yang sudah tak gentar pada kematian. Dan di malam keempat, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Mbah Joyo berdiri tegak di tengah gudang. Nafasnya teratur, tubuhnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya menyala seperti bara api. Pendekar tua itu telah kembali, meski dunia tak ada yang tahu, kecuali ia dan dendamnya. Sementara Mbah Joyo diam-diam membangkitkan kembali ilmunya di gudang tua, Marco Chop semakin menjadi-jadi. Entah karena merasa tidak ada yang bisa melawan, atau karena egonya yang makin membengkak, setiap hari ia bertingkah seperti raja tanpa mahkota. Terminal Kebumen yang dulu ramai penuh canda tawa kini berubah menjadi tempat penuh bayang-bayang ketakutan. Ia mulai memalak lebih besar dari biasanya. Pedagang kecil dipaksa menyetor hampir separuh pendapatannya. Sopir bus yang baru tiba dari luar kota harus membayar uang keamanan sebelum boleh menurunkan penumpang. Bahkan, kernet-kernet muda tak luput dari pelecehan dan makian. Di sini semua tunduk sama gue. Kalau nggak suka, angkat kaki dari terminal ini. Teriak Marco Chop lantang di depan umum. Para pedagang hanya bisa pasrah. Mereka tahu melawan berarti mati. Ada seorang pedagang sate yang mencoba melapor pada aparat, tapi esoknya gerobaknya ditemukan hancur, dan ia sendiri babak belur di pinggir jalan. Sejak itu, tak ada lagi yang berani bersuara. Nama Marco Chop bukan hanya menakutkan, tapi juga jadi kutukan yang membuat orang kehilangan harapan. Di sisi lain, gengnya juga makin liar. Anak buahnya yang puluhan itu berkeliaran seperti serigala lapar, menjarah barang bawaan penumpang, merampas rokok dan minuman dari warung, bahkan tak segan meraba-raba perempuan yang lewat. Terminal yang seharusnya jadi tempat bertemunya rezeki, berubah menjadi sarang iblis yang tak terkendali. Namun dalam teror yang terus meluas itu, ada mata-mata diam yang memperhatikan. Mbah Joyo tidak pernah berhenti mengamati setiap gerak Marco Chop. Setiap tawa sinisnya, setiap teriakan angkuhnya, semua ia rekam dalam hatinya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan bara dendam yang semakin menyala. Pada suatu sore, Marco Chop kembali berulah. Seorang sopir bus malam baru pulang dengan uang setoran. Dengan ganas, Marco Chop merampas tas berisi hasil jerih payah berhari-hari itu, lalu menamparkan sopir hingga jatuh. Kalau nggak mau duitmu gue ambil, jangan cari makan di terminal gue. Katanya, penumpang menjerit, warga hanya bisa diam, sementara sang sopir menangis pasrah. Di kejauhan, Mbah Joyo menyaksikan semuanya. Tangannya menggenggam erat tongkat parkir yang biasa ia pakai. Urat-urat di tangannya menegang, matanya menatap penuh amarah. Sudah cukup, bisiknya lirih. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Terminal ini tidak boleh terus menjadi sarang setan bernama Marco Chop. Dan di balik wajah tuanya yang tenang, tersimpan keputusan yang bulat.
Pertarungan sudah semakin dekat. Hanya masalah waktu sebelum terminal Kebumen berubah menjadi arena duel antara preman paling kejam dan seorang kakek tua yang dendamnya tak terbendung lagi. Sore itu, terminal Kebumen kembali diguncang amarah Markocop. Ia menendang kursi warung, memukul meja, dan memaksa para pedagang menyetor lebih besar dari biasanya. Semua orang menunduk, tak berani melawan. Hanya suara tangisan anak kecil yang terdengar, anak pedagang mie ayam yang ketakutan melihat gerobaknya diacak-acak. Markocop tertawa puas, ingat, di sini cuma ada satu raja, dan itu gue. Namun kali ini, suasana berbeda. Dari sudut terminal, langkah seorang kakek tua terdengar perlahan. Mbah Joyo berjalan dengan tongkat parkir di tangannya, wajahnya tenang tapi sorot matanya menyala penuh amarah. Semua orang terdiam, suasana hening mendadak. Hanya suara derap sepatu Markocop yang mendekat, tatapannya penuh sinis. "Heh, kakek tua, mau apa kau? Mau ikut setor juga?" katanya sambil terkekeh. Mbah Joyo berhenti tepat di hadapan Markocop. Ia menatap lurus ke mata preman itu, tanpa gentar sedikit pun. "Sudah cukup kau membuat terminal ini jadi neraka, Kop. Mulai hari ini, aku yang akan menghentikanmu," ucapnya dengan suara berat. Kalimat itu membuat para pedagang dan sopir yang menonton menahan napas. Mereka tak percaya ada yang berani menantang si raja terminal. Markocop terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Tawanya bergema di seluruh terminal. "Hahaha, kakek tua, kau pikir siapa dirimu? Hanya tukang parkir lusuh. Kau berani melawan gue," katanya sambil menepuk-nepuk bahu Mbah Joyo. Namun, Mbah Joyo tetap berdiri tegak, tidak bergeming sama sekali. Justru ketenangan kakek itu membuat Markocop sedikit tersentak. Anak buah Markocop segera maju, hendak memukul Mbah Joyo. Namun sebelum tangan mereka menyentuh, tongkat kayu Mbah Joyo bergetar, lalu sekali kibasan, dua preman jatuh terkapar. Semua orang terbelalak, tak percaya kakek setua itu masih memiliki tenaga luar biasa. Sorak kecil mulai terdengar dari para pedagang yang sebelumnya hanya bisa diam. Markocop mendengus marah. "Ternyata kau bukan kakek sembarangan," katanya sambil mengepalkan tangan. Namun di balik kemarahannya, ada sedikit rasa tidak nyaman. Ia bisa merasakan hawa berbeda dari tubuh kurus Mbah Joyo. Seolah-olah kakek itu menyimpan kekuatan lama yang selama ini terkubur. Dengan langkah pelan tapi pasti, Mbah Joyo menantang Markocop di depan semua orang. "Kalau kau memang raja terminal, buktikan di hadapan mereka. Jangan kau hanya berani menginjak orang lemah. Aku ada di sini untuk menghentikanmu." Kata-kata itu membuat terminal bergemuruh. Pedagang, sopir, kernet, semua menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Dan pada detik itu, langit seolah ikut muram. Pertarungan besar tak bisa lagi dihindari. Untuk pertama kalinya, Markocop benar-benar merasa ditantang oleh seorang kakek yang dulu ia kira tak berarti. Semua orang tahu, malam ini terminal Kebumen tidak akan sama lagi. Terminal Kebumen berubah menjadi arena maut. Malam itu, lampu-lampu jalan temaram menyinari aspal yang licin oleh hujan gerimis. Para pedagang, sopir, dan kernet berkerumun di pinggir, menatap dengan wajah cemas. Di tengah lingkaran, Markocop dan Mbah Joyo berdiri berhadapan. Angin membawa hawa mencekam, seakan tahu akan ada darah yang tumpah malam ini. Markocop meludahkan dahaknya ke tanah, lalu mengangkat tangan. "Kakek tua, ini kesalahan terbesarmu. Malam ini akan jadi malam terakhirmu," teriaknya. Ia langsung menyerbu dengan tinju besar ke arah wajah Mbah Joyo. Tapi dengan gerakan mengejutkan, Mbah Joyo menunduk sedikit, lalu mengayunkan tongkat parkirnya. Baf! Tinju Markocop meleset, sementara tubuhnya terhuyung kena pukulan di pinggang. Kerumunan bersorak tertahan. Mereka tak menyangka kakek itu bisa menahan serangan secepat itu. Markocop meraung marah, lalu melancarkan serangkaian pukulan brutal. Udara seperti bergetar tiap kali pukulannya melayang. Namun Mbah Joyo dengan tenang menangkis, memutar tongkatnya, dan sesekali melayangkan serangan balik yang membuat tubuh Markocop mundur terhuyung. Anak buah Markocop mencoba maju, tapi para penonton menahan mereka. "Biarkan, ini duel, jangan campur tangan," teriak seorang sopir bas. Semua orang ingin melihat akhir dari pertarungan ini. Karena mereka tahu, jika Mbah Joyo menang, terminal akan bebas. Tapi jika kalah, maka terminal akan semakin hancur di tangan Markocop. Markocop mulai kehilangan kesabaran. Ia meraih pisau lipat dari sakunya,
kilatan baja menyala di bawah lampu temaram. "Kau pikir tongkat rapuh itu bisa melawan ini?" ujarnya dengan nada sadis. Mbah Joyo hanya tersenyum tipis, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Suaranya menggema, membuat suasana makin menegangkan. "Bahkan baja bisa patah, kalau niatmu busuk." Pisau Markocop melesat cepat, menusuk ke arah dada. Tapi Mbah Joyo memutar tubuhnya, tongkatnya menghantam pergelangan tangan lawan. Pisau terlepas dan terpelanting jauh. Dalam sekejap, tongkat itu menghantam dada Markocop begitu keras hingga terdengar suara kraak. Markocop terlempar jatuh, wajahnya meringis kesakitan. Sorak-sorai pecah. "Hidup Mbah Joyo, hajar dia sampai tamat!" teriak seorang kernet. Markocop bangkit dengan susah payah, napasnya terengah, darah merembes dari bibirnya. Namun matanya masih menyala penuh kebencian. "Belum selesai," katanya dengan suara serak. Mbah Joyo berdiri tegak, tongkatnya terangkat, menunggu serangan terakhir. Malam itu, terminal menjadi saksi pertempuran antara keserakahan dan dendam lama yang membara. Dan semua orang tahu, pertarungan ini baru permulaan dari akhir kisah Markocop. Terminal yang barusan diguncang duel kini hening. Markocop masih terengah, sementara Mbah Joyo berdiri tegak dengan tongkat di tangannya. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan kecil itu, beberapa orang mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya kakek ini? Bagaimana mungkin seorang penjaga parkir tua bisa melawan preman sekejam Markocop dengan begitu tenang dan kuat? Di antara kerumunan, seorang sopir bas tua berbisik lirih, "Aku kenal dia, dulu namanya bukan Joyo. Dulu dia disebut Singa Kebumen." Bisikan itu membuat orang-orang terperanjat. Cerita lama yang telah lama terkubur kembali terangkat ke permukaan. Semua mata kembali menatap Mbah Joyo dengan takjub. Bertahun-tahun silam, sebelum uban menutupi kepalanya, Mbah Joyo adalah seorang pendekar jalanan yang disegani. Ia pernah menjadi penjaga keamanan terminal, saat terminal ini pertama kali berdiri. Dialah yang menyingkirkan para preman pertama yang mencoba menguasai tempat itu. Namun, kekerasan dan darah membuat hatinya lelah. Ia lalu meninggalkan dunia kelam, memilih hidup sederhana sebagai tukang parkir. Namun masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ternyata, istri Mbah Joyo dahulu tewas karena ulah preman yang hampir sama dengan Markocop, rakus, cabul, dan tak punya hati. Sejak saat itu, dendamnya terkubur dalam diam. Ia hanya menunggu waktu, sampai takdir mempertemukannya lagi dengan wajah kebiadaban yang sama. Dan Markocop, tanpa tahu siapa lawannya, telah membangunkan bara yang ia kira padam. Markocop mendengar kabar itu dari mulut orang-orang. Wajahnya berubah pucat, meski ia berusaha tetap angkuh. "Jadi kau, kakek yang katanya dulu menumbangkan puluhan preman. Hahaha, aku tak peduli masa lalumu. Malam ini, nama Singa Kebumen akan terkubur selamanya," serunya sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Mbah Joyo menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke langit malam. "Aku tak pernah ingin kembali ke jalan ini, tapi ulahmu membuatku harus mengangkat tongkat lagi. Kau bukan sekadar lawan, Kop. Kau adalah wajah masa laluku yang paling gelap." Suaranya lirih, namun menusuk hati semua yang mendengar. Kerumunan terdiam, suasana berubah sendu. Orang-orang mulai sadar, ini bukan sekadar duel antara preman dan tukang parkir. Ini adalah pertarungan antara luka lama dan keserakahan baru. Antara seorang kakek yang kehilangan segalanya dengan seorang pemimpin geng yang tak pernah belajar tentang arti kemanusiaan. Malam itu, rahasia Mbah Joyo akhirnya terbuka. Terminal bukan hanya arena perebutan kuasa, tapi juga panggung bagi dendam lama yang akhirnya pecah. Dan semua orang tahu, semakin dalam luka masa lalu, semakin besar kekuatan yang akan lahir darinya. Malam semakin larut, namun terminal Kebumen belum juga tenang. Markocop yang babak belur masih duduk terhuyung, darah menetes dari bibir dan pelipisnya. Namun tatapan matanya tidak padam. Justru semakin liar, dipenuhi kebencian. "Kau pikir sudah menang, kakek sialan," bisiknya lirih, lalu ia tertawa kecil. Tawa itu membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Dengan tangan gemetar, Markocop mengeluarkan peluit kecil dari saku jaketnya. Ia meniupnya keras, suara nyaring menggema di seluruh terminal. Dari kegelapan gang dan lorong sekitar terminal, bayangan-bayangan muncul. Puluhan anak buahnya berlarian masuk, membawa pentungan, rantai besi, bahkan botol kaca. "Bersiaplah, malam ini kita habisi kakek tua itu," teriak Markocop dengan suara serak namun penuh dendam.
Orang-orang yang menonton segera mundur, ketakutan. Mereka tahu, jika puluhan preman itu menyerbu sekaligus, kecil kemungkinan Mbah Joyo bisa bertahan. Suasana terminal yang tadi penuh harapan kini kembali berubah mencekam. Pedagang menarik gerobak, sopir menyalakan mesin bas seolah siap kabur bila keadaan semakin kacau. Namun Mbah Joyo tetap berdiri tenang di tengah lingkaran. Tongkat kayunya ia genggam kuat, matanya menatap satu persatu preman yang datang. "Kalau kalian memang tak tahu malu, datanglah semua. Aku tidak akan mundur selangkah pun," ucapnya lantang. Kata-kata itu membuat beberapa penonton terharu, bahkan ada yang berbisik lirih, "Dialah satu-satunya harapan kita." Marco Chop bangkit perlahan, meski tubuhnya penuh luka. Ia berdiri di samping anak buahnya, menunjuk Mbah Joyo dengan penuh kebencian. "Kalian dengar, dia sudah mempermalukan kita semua. Habisi dia, jangan beri kesempatan," teriaknya. Puluhan preman itu langsung menyerbu, suara langkah mereka menghentak aspal basah, seperti gelombang yang siap menelan satu jiwa tua. Pertarungan pun pecah. Tongkat Mbah Joyo berputar cepat, memukul, menangkis, dan menghantam. Satu demi satu preman tumbang dengan tulang retak dan jeritan kesakitan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dari sisi lain, rantai besi melayang menghantam punggung Mbah Joyo. Ia meringis, namun tetap berdiri tegak. Darah mulai menodai bajunya, tapi sorot matanya tidak pernah padam. Kerumunan berteriak, beberapa menangis melihat tubuh tua itu dipaksa menahan serangan bertubi-tubi. Namun di tengah luka dan amarah, Mbah Joyo justru semakin kuat. Tongkatnya menyalurkan dendam lama, setiap ayunan membawa beban kehilangan yang ia derita. Tubuhnya mungkin rapuh, tapi semangatnya sekeras baja. Di sudut terminal, Marco Chop tersenyum keji melihat kakek itu dikeroyok. "Hahaha, akhirnya, singa tua akan mati diinjak gerombolan tikus," katanya puas. Namun, tanpa ia sadari, semangat rakyat terminal mulai menyala. Perlahan, orang-orang yang dulu diam mulai mengepalkan tangan. Malam itu bukan hanya tentang pertarungan Mbah Joyo, tapi tentang keberanian seluruh terminal melawan ketakutan yang telah lama membelenggu mereka. Terminal Kebumen kini berguncang oleh jeritan dan dentuman. Puluhan preman mengeroyok Mbah Joyo, tubuh tuanya berdarah, namun tongkatnya masih menari di udara. Setiap pukulan membawa bunyi tulang retak, membuat beberapa preman terkapar. Namun jumlah mereka terus menekan. Sorak teror menguasai terminal. Orang-orang hanya bisa menatap dengan hati bergetar. Tiba-tiba, seorang kernet muda berteriak lantang, "Cukup sudah. Kalau kita diam, terminal ini akan jadi neraka selamanya." Ia meraih besi dongkrak dari bas terdekat dan berlari ke arah preman yang hendak menikam Mbah Joyo. Dengan sekali ayun, besi itu menghantam pundak si preman hingga terjerembab. Semua orang tercengang, nyali pertama telah menyulut api. Sorak-sorai membuncah. "Lawan mereka, jangan biarkan Mbah Joyo sendirian," teriak seorang pedagang nasi goreng. Para pedagang, sopir, hingga penarik becak ikut bergabung. Ada yang memegang kayu, ada yang menggenggam batu, bahkan ada yang mengangkat wajan panas. Dalam sekejap, terminal berubah menjadi lautan perlawanan. Preman-preman Marco Chop awalnya terkejut. Mereka tak menyangka rakyat kecil yang biasanya ketakutan kini berani melawan. Seorang sopir bas menghantamkan helm ke wajah preman, seorang ibu penjual gorengan melempar minyak panas ke arah mereka, hingga jeritan kesakitan menggema di udara. Perlawanan rakyat semakin menggila. Marco Chop meraung, "Bodoh, habisi mereka semua." Tapi semakin ia berteriak, semakin kuat nyali rakyat terminal. Mereka sadar, ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Malam ini harus menjadi malam kebebasan. Terminal yang selama ini hidup dalam bayang-bayang preman harus direbut kembali. Mbah Joyo yang hampir tumbang kini kembali tegak, melihat orang-orang berdiri di sisinya. Matanya berkaca-kaca. "Inilah yang kutunggu, saat kalian sadar, kalian lebih kuat daripada mereka," ucapnya lirih, lalu kembali menghantam tongkatnya ke kepala salah satu preman hingga roboh tak bergerak. Perlawanan berubah menjadi perang terbuka. Suara kaca pecah, kayu patah, dan teriakan bercampur jadi satu. Preman-preman Marco Chop mulai goyah. Mereka tak hanya melawan satu kakek, tapi seluruh terminal yang bersatu. Wajah mereka dipenuhi panik, meski Marco Chop terus berteriak menyemangati. Namun, nyali yang lahir dari persatuan jauh lebih tajam daripada senjata tajam yang mereka bawa. Malam itu, api perlawanan rakyat terminal telah berkobar. Dan semua orang tahu, inilah awal dari kejatuhan Marco Chop.
Karena untuk pertama kalinya, bukan hanya Mbah Joyo yang menantangnya, melainkan seluruh jiwa yang pernah ia injak dengan keserakahannya. Terminal Kebumen berubah menjadi lautan perlawanan. Preman-preman Markocop semakin terdesak, tubuh mereka bergelimpangan satu persatu. Wajah-wajah bengis yang dulu menakutkan kini penuh panik, terjepit oleh rakyat kecil yang bersatu. Teriakan keberanian menggema, membuat suasana berubah total. Markocop, yang selama ini merasa raja tak terkalahkan, kini berdiri sendirian, penuh luka, napas terengah. Matanya menyapu kerumunan, tapi tak ada lagi anak buah yang bisa diandalkan. Mereka semua tumbang, sebagian lari menyelamatkan diri. Markocop meraung marah, suaranya parau, dasar pengecut. Kalian semua meninggalkan aku. Ia lalu menatap Mbah Joyo yang berdiri dengan tongkat berlumuran darah dan debu. Ini belum berakhir, kakek sialan. Dengan sisa tenaga, Markocop mencabut besi tajam yang ia sembunyikan di balik bajunya. Ia menyerbu ke arah Mbah Joyo, matanya liar, penuh dendam. Kerumunan menjerit, sebagian berusaha maju membantu, tapi Mbah Joyo mengangkat tangannya, memberi isyarat. Biar aku yang mengakhirinya, katanya tenang. Serangan Markocop begitu brutal, besi tajamnya berayun cepat, membelah udara. Namun tongkat Mbah Joyo menari, menangkis setiap tebasan dengan ketepatan luar biasa. Dentuman kayu dan besi saling beradu, memercikkan suara keras. Pertarungan keduanya bagaikan dua kekuatan terakhir, satu mewakili kerakusan, satu mewakili dendam dan keadilan. Di tengah duel, Markocop berhasil melukai bahu Mbah Joyo, membuat darah mengalir deras. Semua orang menahan napas, takut kakek itu tumbang. Namun luka itu justru membuat semangat Mbah Joyo semakin menyala. Dengan teriakan lantang, ia memutar tongkatnya, menghantam perut Markocop keras sekali hingga tubuhnya tertekuk, lalu diakhiri dengan pukulan telak ke kepala. Markocop terjatuh, berlutut, besinya terlepas, darah mengucur dari mulutnya. Ia menatap Mbah Joyo dengan mata penuh kebencian sekaligus ketakutan. Kakek, kau bukan manusia, ucapnya serak, sebelum tubuhnya rebah tak berdaya. Terminal bergemuruh, sorak kemenangan pecah, sebagian menangis lega. Mbah Joyo berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya bergetar, nafasnya berat. Ia menatap jasad Markocop, lalu menunduk sebentar. Bukan aku yang menang, tapi keberanian kalian semua yang mengalahkannya, katanya pelan. Kata-kata itu membuat terminal semakin bergemuruh, kini bukan hanya sorak-sorai, tapi juga rasa hormat mendalam. Malam itu, Markocop, raja preman cabul dan rakus, jatuh di tempat yang selama ini ia kuasai dengan kejam. Dan sejak detik itu, terminal Kebumen tak lagi sama. Semua orang tahu, tirani telah runtuh, dan legenda baru lahir. Pagi menyelimuti terminal Kebumen dengan cahaya kemasan. Bekas pertarungan semalam masih terlihat jelas, pecahan kaca berserakan, noda darah mengering di aspal, dan gerobak pedagang yang terguling. Namun suasana terminal terasa berbeda. Tak ada lagi teriakan ancaman, tak ada lagi wajah-wajah bengis yang menagih uang. Yang ada hanyalah senyum lega dari para pedagang dan sopir yang kini bisa bekerja tanpa rasa takut. Mbah Joyo duduk bersandar di kursi reyot dekat pos parkir. Tubuhnya penuh luka, bahunya masih diperban seadanya, namun sorot matanya tenang. Orang-orang satu persatu mendekat, menyalaminya dengan penuh hormat. Terima kasih, Mbah, tanpa panjenengan, kami semua takkan pernah berani melawan, kata seorang pedagang nasi goreng sambil menunduk. Bahkan anak-anak kecil yang kemarin menangis ketakutan kini berlari riang, membawa bunga seadanya untuk diberikan kepada sang kakek. Ini buat Mbah, supaya cepat sembuh, ucap seorang bocah dengan polos. Senyum Mbah Joyo merekah tipis, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, inilah balasan paling indah, melihat terminal kembali menjadi tempat hidup, bukan tempat neraka. Kabar tentang kejatuhan Markocop menyebar cepat, bukan hanya di terminal, tapi juga ke seluruh penjuru Kebumen. Orang-orang mulai menyebut nama Mbah Joyo dengan kagum. Singa tua itu masih hidup, dan dia menyelamatkan kita semua. Julukan lama yang pernah ia tinggalkan kini kembali, tapi kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan rasa hormat. Namun Mbah Joyo hanya menggeleng setiap kali orang menyebutnya legenda. Aku bukan siapa-siapa, katanya lirih. Yang membuat terminal ini bebas bukan aku, tapi keberanian kalian semua yang akhirnya bangkit. Ucapannya membuat banyak orang menunduk, merasa dihargai. Rakyat kecil yang dulu dianggap tak berdaya kini merasa memiliki kekuatan. Meski begitu, di balik wajah teduhnya,
Mbah Joyo tahu luka dendamnya belum sepenuhnya sembuh. Ingatan tentang istrinya yang tewas di masa lalu masih membekas. Namun ia menemukan satu pelipur, pengorbanannya tidak sia-sia. Terminal ini akan menjadi warisan perjuangannya. Tempat yang dulu dirusak oleh kejahatan, kini berubah menjadi simbol keberanian rakyat kecil. Setiap sore, orang-orang berkumpul di pos parkir hanya untuk mendengar kisah Mbah Joyo, meski ia sendiri enggan banyak bercerita. Bagi mereka, cukup dengan melihat kakek tua itu duduk di bangku reyotnya, sudah memberi rasa aman yang tak ternilai. Terminal kini bukan sekadar tempat bus datang dan pergi, tapi juga rumah bagi harapan baru. Dan sejak malam Markocok tumbang, sebuah legenda lahir. Legenda tentang seorang kakek tua yang dianggap lemah, namun mampu menumbangkan raja preman paling kejam. Legenda tentang keberanian yang bisa lahir dari siapa saja. Dan Terminal Kebumen, hingga kini, masih menyimpan kisah itu dalam setiap hembusan anginnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Terminal Kebumen yang dulu kelam kini berubah menjadi tempat penuh kehidupan. Suara pedagang yang memanggil pelanggan, tawa anak-anak yang bermain kejar-kejaran, hingga deru mesin bus yang hilir mudik, semua kembali seperti sedia kala. Namun di balik keramaian itu, selalu ada satu sosok yang duduk tenang di sudut terminal, Mbah Joyo. Tubuhnya semakin renta, langkahnya makin goyah, tapi tatapan matanya tetap tajam. Orang-orang masih sering datang padanya, sekadar menyapa atau meminta nasihat. Bagi mereka, Mbah Joyo bukan lagi hanya sekadar kakek tua, melainkan simbol keberanian. Sosok yang membuat mereka berani berkata, kami tak akan pernah tunduk lagi. Pada suatu sore, Mbah Joyo duduk menatap langit senja. Bayangan wajah istrinya terlintas jelas, seolah tersenyum dari kejauhan. Aku sudah menepati janji, Nduk, bisiknya lirih. Air matanya jatuh, bukan karena penyesalan, tapi karena lega. Beban panjang yang ia pikul selama ini perlahan luruh bersama cahaya matahari yang tenggelam. Warga terminal diam-diam memperhatikan kakek tua itu. Mereka tahu, tanpa Mbah Joyo, kehidupan mereka tidak akan pernah kembali seperti sekarang. Bahkan sopir-sopir dari luar kota selalu mendengar cerita tentangnya, dan dengan penuh hormat menyebut Terminal Kebumen sebagai tempat yang dijaga sang singa tua. Malam itu, Mbah Joyo pulang ke rumah kecilnya di pinggir kota. Ia menyalakan lampu minyak, duduk bersila, dan berdoa dengan khusyuk. Dalam doanya, ia tak meminta umur panjang atau kekuatan lagi, melainkan hanya satu hal, agar generasi setelahnya tetap menjaga keberanian, agar jangan pernah lagi ada yang berkuasa atas rakyat kecil dengan keserakahan dan ketakutan. Beberapa bulan kemudian, Mbah Joyo benar-benar pergi, meninggalkan dunia dengan tenang di dalam tidurnya. Warga terminal menangis, seolah kehilangan seorang ayah. Mereka mengangkat jasadnya dengan penuh hormat, bukan hanya sebagai kakek tua, melainkan sebagai legenda yang jasanya akan selalu dikenang. Terminal itu kini menjadi saksi bisu. Tak ada lagi preman yang berani menginjakkan kaki. Setiap kali ada orang baru yang mencoba membuat ulah, mereka cukup mendengar nama Mbah Joyo, dan seketika ciut. Legenda itu abadi, bukan karena kekerasannya, tapi karena keberanian dan ketulusannya membela orang kecil. Dan begitulah, Terminal Kebumen selamanya aman. Setiap hembusan angin, setiap suara bas, seolah masih menyimpan kisah tentang seorang kakek tua yang melawan ketidakadilan sendirian, hingga akhirnya mengubah nasib banyak orang. Kisah yang akan terus diwariskan dari mulut ke mulut, legenda sang kakek penjaga terminal. Pesan moral, keberanian bukan soal umur atau kekuatan, tapi soal hati yang tulus melawan ketidakadilan. Sekecil apapun seseorang, bila ia berani berdiri untuk kebenaran, maka ia bisa mengubah nasib banyak orang.